Kasih sayang. Malam menjelang, Fajri berkumpul dengan anak-anaknya di ruang keluarga sambil membawa sebuah buku tentang bisnis yang menjelaskan isi-isi pokok dari buku kepada Naren dan Naila hingga mereka paham dengan maksud dari buku itu. "Dedi, kakak mau jadi dokter, apa boleh? Kakak tidak mengurus perusahaan?" tanya Naila lirih. "Dokter, boleh sayang. Ada banyak cabang rumah sakit yang bisa kakak kelola nantinya," ucap Fajri tersenyum. "Glek, kalau mau jadi penyanyi?" tanya Naila. "Boleh, kakak bisa mengelola agensi kita nanti," ucap Fajri mengelus kepala Naila. Ia paham apa yang ingin disampaikan oleh sang putri, namun tidak ada cara lain. Setiap anak akan mendapatkan pembagian jatah untuk mengelola perusahaan. "Maafin Dedi sayang," ucap Fajri lirih. "Tidak Dedi tidak salah, kakak saja yang belum bisa menerima semua ini," ucap Naila memeluk Fajri dari samping. "Nanti ketika dewasa kakak akan merasakan manfaat dari semua pelajaran yang didapat hari ini sayang," ucap Fajri tersenyum. "Iya Dedi," ucap Naila memejamkan mata. Lala akan menjadi putri yang bisa Dedi banggakan nanti, menjadi seperti bunda yang begitu hebat dalam mengelola perusahaan besar milik kakek. Waktu yang akan menjawab semuanya, batin Naila. "Abang," teriak Nijam ketika Fajri kembali menjahilinya. Lagian kamu sibuk banget deh, abang gak ada teman main," ucap Naren tertawa. "Tapi abang menghancurkan eksperimenku," pekik Nijam begitu kesal. Maafin abang, yuk kita bikin lagi," ucap Naren masih tertawa. "Gak mau, bahannya sudah habis." "Wah," ucap Nijam menangis. Ia berlari menuju Sapira dan mengadukan perbuatan Naren yang telah menghancurkan uji cobanya untuk menemukan hal baru. "Abang," panggil Sapira dengan begitu horor. Jangan marah Momi, abang sengaja kok." "Maaf ya dek," ucap Naren mencari perlindungan di balik tubuh Fajira. Irfan hanya bisa tersenyum mendengar keributan yang terjadi setiap hari di dalam rumah mewahnya. Apalagi mendengar Ipan akan melakukan program kehamilan kembali untuk memberikan Noah seorang adik. Ia merasa sangat bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk bisa menyaksikan tumbuh kembang cucu-cucunya. Menggenggam tangan Fajira dengan lembut dan menatap sang istri dengan penuh cinta. Sudah puluhan tahun mereka bersama, tetapi tidak ada yang berubah di antara keduanya. Cinta yang semakin bermekaran dan rasa sayang selalu menyelimuti langkah mereka setiap hari. Fajira menoleh dan menatap wajah tampan Irfan yang paripurna. Ia tersenyum melihat laki-laki yang mengajarkannya banyak hal dari awal pertemuan mereka. "Kenapa mas?" tanya Fajira mengelus lembut rahang Irfan. "Gak apa-apa, aku hanya ingin menatap wajah cantik ini setiap hari," ucap Irfan tersenyum. Fajira merona mendengarkan gombalan Irfan. "Kita sudah tidak muda lagi sayang, jangan menggombal terus," ucap Fajira terkekeh. "Aku gak gombal tapi mengatakan hal yang sebenarnya," ucap Irfan. "Udah malu sama anak cucu," ucap Fajira. Tanpa disadari jika mereka menjadi pusat perhatian karena masih mesra di usia yang sudah lanjut, Naren berbinar. Ia melihat tatapan penuh cinta dari sang opa untuk wanita yang ia cintai. Tatapan itu sama ketika Fajri menatap Sapira dengan lembut. Banyak hal yang bisa diambil dari orang dewasa, apalagi melihat cinta yang selalu hadir di setiap gerak yang membuat siapa saja merasa nyaman. "Aku memang belum paham apa itu cinta, tapi aku merasakan aura kasih sayang antara mereka begitu kuat," batin Naren tersenyum. "Semoga Dedi dan Momi bisa sama-sama terus sampai tua," ucap Naren tersenyum. "Amin," ucap mereka semua. Pelajaran yang paling berharga itu ada di sekeliling kita, memperhatikan hal baik dan melupakan hal yang buruk. Naren, kakak, adik, dan Noah akan tumbuh besar bersama. Pesan opa tetap saling menyayangi, jangan sampai berselisih hanya karena harta dan tahta, karena itu tidak akan ada habisnya. Harta bisa dicari, kalau saudara gak akan bisa digantikan dengan apapun, ucap Irfan tersenyum. Nijam terdiam. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak mengizinkan Noah untuk mendekati sang kakaknya karena alasan cemburu. "Maafkan aku Aa," batin Nijam. Ia meraih gagang telepon untuk menghubungi Noah yang masih menginap di rumah kakek Tono. Semua orang melihat tingkah Nijam. "Ada nelpon siapa sayang?" tanya Sapira mengernyit. Ijan mau nelpon Noah Momi," ucap Nijam polos. "Kenapa tidak melalui video call saja?" tanya Safira. Iya, ide yang bagus Momi," ucap Nijam tertawa. Ia menerima ponsel dari Safira yang sudah terhubung dengan Noah di sana. "Hai Ijam, ada apa?" tanya Noah mengernyit. Ijam mau minta maaf," ucap Nijam lirih. "Maaf untuk apa?" tanya Noah semakin bingung. "Maaf karena Ijam melarang Aa untuk main sama kakak," ucap Nijam lirih. Noah terdiam dan perlahan, seolah senyuman
terukir di wajah tampannya. "Iya, nggak apa-apa kok, besok kita main sama-sama ya," ucapnya. "Iya, tadi aku hampir saja menemukan formula untuk telur ayam, tapi abang mengganggu dan mengacaukan semuanya," ucap Nijam bercerita. Begitu juga dengan Noah yang menceritakan apa saja yang terjadi hari ini. Wajah mereka terkadang tertawa, kadang kesal satu sama lain dan juga sedih. Sementara yang lain hanya menatap dua bocil itu dengan gemas, melihat mereka yang berbicara layaknya orang dewasa. Hingga malam semakin larut memaksa mereka untuk beristirahat di kamar masing-masing dengan perasaan yang begitu bahagia. Sementara di rumah Hartono, Karenja sudah memaksa Noah untuk tertidur karena ia harus menjalankan misi untuk memproduksi keturunan selanjutnya. Setelah bercerita banyak hal dengan usapan lembut, akhirnya pria kecil itu terlelap dengan damai. Karenja segera bangkit dan menyusul Ipana menuju sofa kamar, di mana ibu muda itu sudah menunggu pertempuran malam ini. Jika jarak yang dekat, Karenja sudah berani berjalan tanpa memakai tongkat, agar kakinya semakin terlatih dan bisa berjalan dengan normal. "Sayang," panggil Karenja sambil meniup daun telinga Ipana. "Apa Noah sudah tidur, Bi?" tanya Ipana meletakkan ponselnya. "Sudah, ayo kita mulai," ucap Karenja tersenyum. Dengan napas terengah, mereka saling mengungkapkan rasa satu sama lain, menyempatkan untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Ipana tersenyum sambil menatap Karenja yang terlihat semakin tampan walaupun ada beberapa luka di wajahnya yang tidak mudah sembuh dengan cepat. "Semoga kali ini aku bisa hamil lagi," ucap Ipana penuh harap. "Amin, aku menunggu waktu itu sayang," ucap Karenja tersenyum. Mereka terlelap sambil berpelukan dengan Noah yang berada di tengah mereka.